Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, Doni berkesempatan untuk melakukan tugas via video, yaitu tugas tentang migration. Jadi, tugas ini berada pada mata kuliah pemrograman web lanjutan tentang materi migration. Oke, langsung saja ke tugasnya, yaitu yang pertama di sini implementasikan langkah-langkah dalam membuat migration, langkah 1 sampai langkah 5 dalam membuat tabel baru dengan nama comments dengan beberapa kolom, diantaranya ID, yang kedua post ID, relasi ke ID dari tabel post, yang selanjutnya body dan timestamps. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code. Jadi ini merupakan tabel post yang sudah dibuat sebelumnya pada materi, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kurang lebih untuk tabel postnya ini seperti ini. Tidak ada error pada sintaks ini. Kita di sini untuk langkah pertama disuruh membuat tabel baru dengan nama comments, yang di dalam tabel comments-nya itu memuat beberapa kolom. Nah, langsung saja kita buat. Untuk langkah pertama dalam membuat tabel, kita membuat perintah artisan, yaitu php artisan make model dengan namanya tadi comment spasi garis M. Nah, seperti ini. Ketika kita menjalankan perintah seperti ini, maka dia akan menghasilkan sebuah file PHP yang nama filenya kurang lebih seperti ini. Cuma nanti ada perbedaan di sini. Di postnya ini akan tertulis comment. Nah, seperti itu. Nah, ini kita jalankan saja. Nah, kalau dia tidak error, dia akan menghasilkan 2 baris ya, kurang lebih. Nah ya, 2 baris seperti ini. Ini kita geser aja ke bawah. Nah, disinilah yang akan kita kotak-atik atau kita tuliskan beberapa sintaks yang memuat ID, post ID, post, body, timestamps. Kita buat. Untuk yang pertama, tadi kan dia minta kolom ID ya, berarti kita buat variabel tabel dengan increment dalam kurung ID. Nah, untuk yang pertama seperti ini. Nah, untuk yang kedua kita ambil dari variabel tabel untuk membuat tabel unsigned integer. Nah, ini kita buat post ID seperti ini. Selanjutnya kita buat variabel tabel for n dengan nama post ID. Nah, ini kita buat reference-nya dari si ID. Kita buat on-nya itu tadi kita buat tadi untuk tugasnya dikatakan post ID relasi ke ID dari tabel post. Maksudnya dari tabel post ini kan tadi kita di awal sudah buat nih, ada tabel post. Nah, kita hubungkan ke sini maksudnya. Jadi on-nya ini kita masukkan si post tersebut. Post. Nah, seperti ini. Lalu on delete. On delete press. Oke. Untuk selanjutnya kita buat tabel body dengan teks body. Oke. Mungkin untuk tabel comment ini udah mencukupi ya untuk yang tugas tadi, langkah pertama.
Oke, setelah kita buat seperti ini, setelah kita buat seperti ini, kita masuk ke terminalnya. Di terminalnya kita lakukan perintah migrate. Perintah php artisan migrate. Nah, seperti ini. Jika dia tidak ada error atau apapun, seharusnya dia udah berjalan dengan benar. Nah, ini dia udah berjalan dengan benar. Dia create comment table, dan jika sudah terbentuk tabel dan kolomnya database, cek via php-admin. Nah, untuk di sini di Visual Studio Code-nya terkhusus di terminal, dia sudah tercreate. Nah, ada baiknya kita cek dulu di database provider Doni. Nah, kita cek. Nah, di sini udah ada dia si comments-nya. Kita cek apakah sudah benar dan sesuai. Di sini ID sudah pas. Nah, berarti di sini sudah pas ya untuk sintaks komennya. Dan lanjut ke tugasnya, hapus drop tabel comments melalui php-admin. Lalu dengan menggunakan artisan, bagaimana mengembalikan tabel yang sudah terhapus tersebut. Nah, di sini kita disuruh ya, diperintahkan untuk tabel komen ini kita drop, kita hapus. Nah, ini kita hapus aja, nggak usah takut file atau tabelnya ini akan hilang, nggak bisa kita kembalikan lagi. Nah, ini kita drop aja dulu. Oke, kita refresh. Nah, di sini comments-nya udah hilang ya. Comments-nya udah hilang, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini perintah yang bisa kita gunakan agar si tabel yang sudah kita drop atau kita hapus tadi bisa ada kembali, kita bisa menggunakan perintah ini. Perintah php artisan migrate fresh. Nah, oke. Di sini maksud dari migrate fresh di sini, dia akan merefresh kembali, karena kita di awal tadi sudah pernah melakukan migrate tentang si tabel comments ini, maka dia akan merefresh kembali seperti keadaan semulanya. Nah, di sini dibuatnya semua, di refreshnya semua, dan kita cek apakah benar si comments table ini sudah di-create kembali. Nah, mari kita cek. Nah, pas kan? Si comments-nya muncul kembali, padahal tadi kita sudah mendrop atau menghapusnya. Nah, ini masih sama. Oke. Untuk langkah kedua sepertinya sudah selesai. Dan kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu ulangi langkah pertama untuk membuat tabel produk sampai tabel tampil di database atau di php-admin. Nah, di sini kita akan mengulangi langkah pertama, yaitu php artisan make.2 model dengan nama produk garis M. Nah, di sini kita mengulangi langkah pertama, tapi perbedaannya di sini kita menggunakan tabel produk. Oke, kita enter saja. Nah, di sini sudah tercreate ya namanya. Ini tentang materi. Ini yang baru saja kita buat, tabel komen, dan ini tabel produknya. Kita lihat sedikit biar tidak memenuhi layar. Oke. Di sini akan kita kotak-atik kembali. Di sini custom yang di tugasnya tidak diharuskan untuk seperti yang comments. Jadi produknya ini memiliki custom kolom. Jadi terserah kepada siapa yang membuatnya. Jadi di sini Doni ingin membuat pertama sebagai ID-nya, yang kedua unsigned integer.
reference integer. Kita buat di sini namanya produk aja ya, produk ID, biar sesuai dengan tabelnya. Lalu kita buat tabel kembali for n. Oke, kita buat namanya sama saja, produk ID. Nah, di sini kita ambil reference-nya. Reference-nya itu dari si ID. Lalu on kita ambil di sini sama saja ya dari tabel post-nya. Ini kan tadi di tabel comments-nya kita ambil on ini dari post. Untuk di produknya sama aja, kita ambil dari post juga. Post. Satu lagi on delete restrict. Oke, ada password. Nah, ini table kita buat lagi teks untuk describe dari produknya ya. Oke, untuk tabel produknya seperti ini sudah cukup ya. Seharusnya ini tidak ada yang error ya. Kalau kita sudah yakin bahwa codingan kita tidak ada yang error, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu PHP Artisan migrate. Kalau dia sudah tidak ada error, seharusnya dia sudah meng-create sebuah tabel yang namanya create product. Nah, di sini sudah ter-create ya. Kita lihat ke PHP MyAdmin apakah sudah tampil. Nah, di sini sudah tampil yang namanya tabel produk. Nah, hampir sama dengan tabel komennya, cuman di sini perbedaannya cuman ada describe dan ini namanya produk. Oke, untuk langkah ketiga sudah selesai, dan langkah keempat setelah tabel produk sudah terbentuk tadi ya, kita lihat di PHP MyAdmin dengan menggunakan perintah artisan kembali ke 3 tabel default. Nah, maksudnya tabel default di sini ialah nih, biar Doni tunjukkan. Nah, sebelum kita melakukan PHP artisan make _2 model dan seterusnya itu, sebelumnya sudah ter-create tabel default ada 3 sebenarnya. Tabel user, tabel password reset, file job. Jadi ini udah bawaan dari Laravel-nya sendiri. Jadi kita disuruh bisa dibilang menghapus 3 tabel yang sudah kita buat ini, agar yang muncul cuman 3 tabel saja, 3 sama migration nanti 1 ya. Jadi ada user, ada password reset, ada migration, dan file job. Bagaimana caranya? Karena di sini kita nggak boleh menggunakan PHP MyAdmin untuk perintah drop, karena di sini kita disuruh menggunakan perintah artisan. Jadi perintahnya itu seperti ini, PHP artisan migrate _2 rollback. Nah, ini merupakan perintah yang akan kita gunakan di sini. Dan di sini saya menggunakan step sama dengan. Nah, di sini angka yang kita masukkan di sini adalah sebelum ke angka, pada kali ini kita sudah ada melakukan sedikitnya 1 kali migrate, kira-kira 3 ya, 3 migrate. Yang pertama ada tabel post, yang kedua tabel comment, yang ketiga tabel produk. Jadi ketika kita menuliskan angka 1 di sini, maka yang di rollback atau yang dikembalikan seperti semula yaitu migrate yang pertama aja, maksudnya migrate terakhir gitu. Migrate terakhirnya, misal migrate terakhirnya itu pada produk table,
maka yang di rollback itu cuman step yang product table ini aja. Ketika kita input angka 1. Tapi ketika kita input angka 3, maka migrate yang 3 kali tadi itu akan terrollback. Nah, untuk selanjutnya kita buat aja. Nah, di sini dia merollback, create post, create comment, sama product table. Nah, di sini dia 3 kali langsung, jadi kita bisa menghemat waktu. Daripada kita harus melakukan perintah ini secara 3 kali hanya untuk menghapus ini, bagus kita input saja angkanya 3 kan. Untuk mengecek, kita lihat di php-admin. Nah, dia sudah hilang ya 3 tabel yang baru kita buat tadi. Mungkin dari tugasnya ini sudah selesai ya. Kita sudah mengimplementasikan langkah-langkah dalam membuat tabel komen. Kita sudah drop tabel komen melalui php-admin. Kita sudah membalikkan kembali tabelnya dengan perintah artisan. Lalu kita buat tabel produk, kita tampilkan di php-admin, dan terakhir kita sudah melakukan perintah artisan untuk kembali ke settingan default. Untuk video kali ini mungkin sekian. Lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin dari penjelasan tadi mungkin ada yang sedikit salah atau yang kurang. Mungkin dari Doni mohon maaf. Mungkin sekian dari Doni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.